Ke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Di sini kami dari tim 8 akan mempresentasikan stok analisis paper kami. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Mayaswara Zahran dan rekan saya. Saya Akbar Nanda Faisal dan Saya Ranti Pratiwi. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Akbar. Untuk Akbar dipersilahkan. oke, izin masuk. Company Profile PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Pada 1 Oktober 2009, PT Indofood Sukses Makmur Tbk berganti nama menjadi PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah bertransformasi menjadi sebuah perusahaan Total Food Solution. Kini, Indofood dikenal sebagai perusahaan yang mapan dan terkemuka di setiap kategori bisnisnya. Masuk ke marketing strategi. Salah satu produk Indofood yaitu Indofood memiliki tagline yang sepele, namun terngiang di kepala. Indomie seleraku merupakan tagline Indomie. Strategi Indomie yang terus bertahan adalah inovasi mereka dalam eksplorasi rasa-rasa serta gebrakan yang lainnya. Di beberapa daerah, Warmindo menjadi tempat nongkrong anak kos dengan biaya terjangkau. Indomie juga selalu mencoba untuk relevan dan kolaborasi dengan produk lainnya. Next slide. Oke, masuk ke makroekonomi. Resilient in the midst of global challenge. Pada tanggal 2 Mei 2023, yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2023, PT Indofood Sukses Makmur Tbk mengumumkan kinerja keuangan mereka. Yang pertama, penjualan neto konsolidasi tumbuh sebesar 11% menjadi Rp 30,54 triliun. Yang kedua, laba usaha turun 5% menjadi Rp 4,97 triliun. Yang ketiga, core profit tumbuh 13% menjadi Rp 2,90 triliun. Total Food Solution 31 Juli 2023 yang berakhir pada 30 Juni 2023. Diumumkan kinerja keuangan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, penjualan neto konsolidasi tumbuh sebesar 6% menjadi Rp 56,09 triliun. Yang kedua, laba usaha sedikit naik menjadi 8,86 triliun. Yang ketiga, core profit meningkat 17% menjadi Rp 4,66 triliun. Growth in the midst of challenge. Pada tanggal 30 September 2022, yang berakhir pada 30 September 2022 juga, Indofood mengumumkan kinerja keuangan mereka, yaitu penjualan neto konsolidasi tumbuh sebesar 11%. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Ranti Pratiwi. Oke, untuk Oke, nanti dipersilakan. Waktunya Oke. 3 menit ya. Oke. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai financial analysis. Nah, berdasarkan data yang telah kami telah, kami menyimpulkan bahwa perusahaan Indofood Sukses Makmur Tbk atau bisa kita sebut ICBP, mengalami sejumlah peningkatan pendapatan selama 3 periode terakhir, yang 2020, 2021, dan 2022. Pada tahun 2020, PT ICBP mendapatkan pendapatan berjumlah 56,8 triliun. Nah, untuk data selanjutnya pada tahun 2021, ICBP memperoleh pendapatan sejumlah 46,64 triliun. Nah, untuk peningkatan yang pada tahun 2022, ICBP mengalami peningkatan sejumlah 64,8 triliun. Nah, tanya itu, data ini juga didukung oleh besarnya jumlah aset yang dimiliki oleh PT ICBP pada periode 2020 yang diketahui sejumlah 103,59 triliun. Aset tersebut juga mengalami peningkatan kembali pada tahun 2021, yakni jumlah 118,7 triliun. Meskipun pada tahun 2022 ICBP mengalami penurunan aset, hal tersebut tidak mempengaruhi pendapatan pada perusahaan ini. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu valuation.
Untuk valuation ini kita menggunakan sistem multiple valuation yang dimana kita membandingkan antara emiten pilihan kita, yakni CBP, dengan emiten yang setara. Nah, untuk emiten yang setara ini kita memilih PT Kino Indonesia Tbk, atau bisa disebut Kino, kemudian Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, atau bisa disebut GOOD, kemudian Nippon Indosari Corporation Tbk, bisa disebut dengan LOTI. Nah, pada hasil dari valuation ini, terdapat pendapatan Indofood Sukses Makmur atau ICBP dengan saham rasio pendapatannya yakni 16,74 pada tahun 2020 dan pada tahun 2021 sejumlah 35,39 dan pada tahun 2022 19,41. Di sini kami melakukan valuation dengan berkesimpulan bahwa saham dari ICBP ini memiliki keunggulan di antara emiten-emiten yang lainnya atau emiten kompetitornya, yang dimana PT ICBP ini selalu mengalami peningkatan setiap periodenya karena dari jumlah masyarakat yang masyarakat yang membeli produknya, ya ini terutama yang paling laris tentunya Indomie, yaitu kemudian oleh karena itu kita menyarankan untuk melakukan aksi beli pada emiten ini. Kemudian untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Maheswara. Silakan. Oke, terima kasih Ranti. Di sini saya akan membacakan tentang analisis teknikal mingguan. Nah, analisis teknikal mingguan ini adalah metode yang digunakan untuk menganalisis pergerakan harga saham untuk jangka waktu mingguan. Metode ini melibatkan penggunaan berbagai alat dan indikator teknis seperti moving average, pivot points, dan pola candlestick. Analisis teknikal ini membantu investor dan trader dalam mengidentifikasi tren, level support, dan resistance, serta momen yang tepat untuk membeli atau menjual saham. Nah, di sini dari grafik mingguan, IDX terlihat dalam posisi tren naik. Hal ini dikonfirmasi dengan grafik jauh di atas MA200 yang merupakan syarat perusahaan berada pada tren naik. Selain itu, dari grafik berada di atas MA yang mendukung bahwa perusahaan sedang dalam posisi tren naik. Nah, melihat dari indikator ini, IDX tergolong dalam positif naik setelah berada di area oversold. Oke, dan selanjutnya adalah investment summary. Nah, investment summary adalah kemungkinan kerugian yang terjadi selama berinvestasi. Ini adalah rangkuman dari investasi. Ya, berdasarkan analisis, kami merekomendasikan untuk membeli saham PT Indofood CBP Sukses Makmur. Hal ini didasarkan pada beberapa faktor seperti target DCF FCFF. PT Indofood CBP Sukses Makmur memiliki target sebesar 11,6. Lalu ada pertumbuhan ROE dan ROIC. Pertumbuhannya di atas 17% per tahun, menunjukkan kinerja keuangan yang baik dan efisiensi operasional yang meningkat. Dan juga PT Indofood memiliki posisi terkemuka dalam beberapa segmen makanan kemasan dan generasi harus kas bebas yang kuat. Meskipun margin sempit sedikit pada tahun 2022, tetapi sebagian besar dipertahankan pada 21%. Lonjakan biaya input menyebabkan margin turun menjadi 16% di 2022, tetapi pulih menjadi 23%. Nah, secara keseluruhan, berdasarkan analisis tersebut, keputusan untuk membeli saham PT Indofood dapat menjadi pilihan yang menarik karena potensi pertumbuhan yang baik, kinerja keuangannya positif, dan posisi yang kuat di pasar. Namun, perlu juga memperhatikan risiko-risiko yang mungkin mempengaruhi kinerja perusahaan. Oke, dan sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih sudah menyaksikan.